Yang semangat pagi, maka jawabnya semangat pagi. Gampangnya semangat pagi. Terus pagi semangat. Lamun salah hukum. Oke, siap? Kepalkan tangan. Semangat pagi. Pagi semangat. Mantap Banjarsari dan Purwadadi. Purwadadi. Bahasa ini ada bahasa ini? Ada. Mana? Tuh, ya di belakang. Coba jawab nih. 5. 50. Mudah-mudahan kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bi ittiba'i rasulil jalil linakuna ala sabil wa nahana 'anil ikhtilati wal iftiraqi wal tariqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'alana bidinil qawmi wal kitabil mubin wal manhajil mustaqim. Yang saya hormati Ustaz Budi Rahman dari Baginda Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Yang saya hormati pimpinan cabang, ketua pimpinan cabang Persis Banjarsari dan Purwadadi beserta jajaran Kasfil tentunya. Yang saya hormati para kesepuhan, para masyayikh, para alim ulama, para asatidzah, Syekhuna wa Maulana wa Habibana, asatidz yang terhormat. Juga yang saya hormati seluruh peserta Tabhim, pelatihan kaderisasi jenjang pertama alias Tabhim anggota dan calon anggota Persatuan Islam PC Persis Banjarsari dan Purwadadi yang berbahagia. Alhamdulillah kita semua di pagi hari ini bisa mengikuti kegiatan Tabhim. Seperti tadi disampaikan, ini bukan kegiatan yang pertama dan di Banjarsari ini merupakan angkatan yang ke-50. Dan kalau di Ciamis berarti angkatan yang ke-12. Kalau di Ciamis angkatannya ke-12 dan ke-11-12. Jadi tinggal tersisa satu lagi yang belum melaksanakan Tabhim, itu PC Pamit. Mudah-mudahan segera menyusul. Ikhwan iman yang berbahagia, apabila kesebuahan seadanya, saya sahurkan ini, mengikhlaskan ikhlaskan. Karena seadanya masih ada, menganyakan baru dari kantor hotel, itu. Pagi ini saya dapat tugas untuk menyampaikan materi tentang tauhid. Judulnya Tauhid sebagai landasan perjuangan Islam. Apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan Tabhim dan saya harus menyampaikan materi tentang ketauhidan ini? Ada nggak? Mari semakin dekat kalau tujuan. Ayah gimana? Ayah. Nah, jadi Tabhim sebagaimana tadi disampaikan secara bahasa itu adalah apa nih? Memahamkan. Jantan bahasa yang kuring ayeuna teh gaduh tugas kami memahamkan. Memahamkan ifadli manzum. Memahamkan tentang apa? Nah, kalau materi tentang tauhid, memahamkan tentang ketauhidan, nanti bisa sambil menyampaikan materi tentang perjuangan
jihad jamiah saja ya. Bagaimana makna berjihad jamiah, terus nanti ada sejarah tentang Islam, dan terakhir tentang akhlak, tentang karakteristik ibadah Rahman. Itu hari ini dalam waktu kurang dari 1 hari, ikhwan iman semua harus bisa paham, harus bisa paham. Nah itu arti takfir, dan ini adalah kelas pertama untuk latihan kaderisasi anggota Persatuan Islam. Karena memang seharusnya ini adalah disampaikan bukan untuk anggota, harusnya untuk calon anggota. Jadi sebelum jadi anggota Persis, paham belah kunaon mata kurang milih Persis sebagai wadah perjuangan. Tapi karena programnya baru, maka yang sudah jadi anggota Persis puluhan tahun belum pernah melaksanakan kegiatan latihan ini. Termasuk ketua umum juga baru tahun ini. Untuk periode ini dan baru lama belum ada latihan kaderisasi. Jadi alhamdulillah kita seantara jadi ketua umum ini. Oke. Nah, apa yang menjadi tujuan? Di sini disebutkan peserta memahami konsep tauhid secara mendalam dan menjadikannya sebagai landasan spiritual dan ideologis dalam setiap perjuangan dakwah di jamiah Persis dan kehidupan sehari-hari. Paham ya Pak? Nah, tujuan khusus lagi, terutama untuk kegiatan hari ini. Pertama, peserta memahami hakikat tauhid. Naon ari tauhid? 2, peserta memahami konsep tauhid dalam sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, peserta memahami tauhid sebagai dasar ideologi perjuangan Islam. Yang keempat, peserta memahami cara mengaktualisasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Ke atas Pak. Jadi tujuan materi pertama yang disampaikan insya Allah oleh saya hari ini, nanti bapak-bapak itu mesti paham naon ari tauhid. Yang kedua, konsep tauhid dalam sejarah perjuangan Rasulullah seperti gimana. Yang ketiga, tauhid sebagai dasar ideologi perjuangan Islam, termasuk dalam hal konteksnya ketika kita berjuang di jamiah Persatuan Islam, yang nanti akhirnya peserta akan bisa mengaktualisasikan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mudah-mudahan 4 tujuan khusus ini bisa tercapai dalam waktu kurang lebih 20 menit. Agendanya sampai jam 10 saja. Ada waktu 20 menit. Mudah-mudahan sampai ya Pak. Satu, materinya tentang tauhid. Tauhid itu apa? Satu wazan dengan takfir ya. Anu kantos diajar soroknya. Jadi tauhid itu satu wazan dengan takfir. Wahada, yuwahidu tauhid. Sama dengan fahama, yufahimu tafhima. Wajan fa'ala, yufa'ilu taf'ila. Atas tamat dari soroknya Pak. Nah, lumayan lah. Paham Bapak sudah masih. Ya, tauhid itu artinya mengesahkan. Mengesahkan ke bahasa Sunda. Menunggalkan. Nah, jadi kata wahidun itu satu. Wahidun satu Islami. Dua salah satu. Ilmu sabatun. 4 kaca letot sebantai terhitung ya, wahidun satu, ahadun satu, wahada yuwahidu tauhid artinya mengesahkan atau mengangkat satu, menyatukan adalah ya, secara bahasa tauhid itu al-hukmu bi annahu syai'. Jadi
At-tauhid lugatan di mana al-hukmu bi annahu syai', menetapkan bahwa sesuatu itu wahidun, hanya ada satu, atau al-ilmu bi annahu wahidun, mengetahui bahwa sesuatu itu ada satu. Nah, dalam pengertiannya secara istilah, tauhid diartikan ifradul ma'budi bil ibadati. Kalau saya mana tauhid terus karena itu nempel nilai terus. Nah, at-tauhidu fil lugha al-hukmu bi anna syai' wahidun wal ilmu bi annahu wahidun. Tauhid menurut bahasa adalah menetapkan bahwa sesuatu itu satu dan mengetahui bahwa dia itu hanya ada satu dan satu-satu. Wa istilah, secara istilah, ifradul ma'budi bil ibadati ma'al i'tiqadi bi wahdatihi dzatan wa sifatan wa af'alan. Secara istilah, terminologi, tauhid itu ifradul ma'bud, mengesahkan yang disembah. Yang disembah siapa? Allah. Bil ibadati dalam ibadah ma'al i'tiqad, dengan meyakini bi wahdatihi, tentang keesahannya, zatan baik secara zat, wasifatan dan sifat, wa'afalan dan perbuatannya. Paham ya logikanya? Tarif tauhid secara lugah dan secara istilah. Sebentar, saya itu dalam baris itu syai' ya. Bi anna syai' lepas merah saya simpulin paehan biar syai' ya. Nah, yang Nah, itu tauhid secara itu bisa ngarek. Sekarang judulnya apa? Tauhid sebagai landasan perjuangan. Pertanyaannya, kenapa judul ini mesti disampaikan dalam kegiatan taklim hari ini? Tauhid sebagai landasan perjuangan Islam harus disampaikan kepada anggota, kepada seluruh calon anggota Persatuan Islam. Kunaon kudu ngaji tauhid dan harus meyakini bahwa tauhid itu mesti menjadi landasan perjuangan. Karena sering disampaikan, karena di Jamiah Persatuan Islam kita ini sudah memposisikan diri sebagai suratul Islam. Apa suratul Islam? Gambaran Kecil ya, gambaran kecil, miniatur. Leletik karena Islam. Itu kan moto hidup yang diajarkan oleh orang-orang tua kita di Jamiah. Jadi orang hidup di Jamiah punya moto hidup suratul Islam, bahwa persis itu adalah miniatur Islam. Anggota persis itu adalah miniatur kehidupan kaum muslimin yang di dunia hari ini jumlahnya seberapa miliar Pak? 7. Jadi kalau masyarakat dunia ingin tahu Islam yang kafah itu mana, persis. Kalau Prabowo Pak mau tahu Islam yang kafah itu mana, persis. Namun KDM hayang ngapalin Islam bener teh mana, persis. Lamun Pak Herdian tuh bupati hoyong terangin yang Islam bener teh mana, persis. Itu mimpi Islam. Jadi orang kita lebih karena Islam. Nah, kenapa kita memposisikan ini sebagai miniatur Islam? Suratul Musawwaratun Anil Islam. Karena dalam Qanun Asasi, ya Pak, disebutkan bahwa berdirinya persatuan Islam itu untuk apa? Menjalankan syariat Islam. Terus Secara Apa? halaman sebaliknya. Itu gampang apa kalau dia
itu di bab 1 bagian kedua pasal 3. Gitu. Jadi bab 1 Pak Kanunasasi, bab 1 pasal kedua, bab 1 bagian kedua pasal 3 disebutkan berdirinya persis itu bertujuan terlaksananya syariat Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah secara kafah dalam berbagai aspek Kehidupan. itu bahasa di akhir. Tapi ini kumaha nggak bahas agama. Pokoknya persis didirikan ingin melaksanakan syariat Islam secara Kafah dalam berbagai aspek kehidupan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu bahasa yang enak buat saya. Jadi persis didirikan itu apa? Terlaksananya syariat Islam secara kafah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dalam berbagai aspek kehidupan. Paneta dan Islam. Jadi ketika kita sekarang kumpul di Jamiah, berjuang berjihad bersama-sama untuk memperjuangkan apa? Memperjuangkan Islam. Yang kita perjuangkan di Jamiah, yang kita dakwahkan di Jamiah selama ini adalah Islam. Orang di Persisnya bukan sedang mendakwahkan Persis, bukan. Kita di Persis itu bukan sedang memperjuangkan Persis, bukan. Kita di Jamiah Persis itu sedang mendakwahkan Islam, sedang memperjuangkan Islam karena Persis itu hanya sekedar wadah tempat kita berkumpul mengatur barisan supaya gerak dakwah kita bisa bergerak secara aktif. Kan itu yang harus kita. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahu bunyanun marsus. Kita dakwah sendiri bisa? Enggak. Bisa. Kita berjihad sendiri bisa? Bisa. Tapi Allah lebih suka kalau orang berdakwah, kalau orang berjihad itu terorganisir dengan rapi sampai nanti tampak bangunan Islam itu kuat kokoh ka'annahu bunyanun marsus, seperti bangunan yang kuat ya. Nah itunya kenapa materi taklim ini terutama tentang tauhid sebagai landasan perjuangan mesti disampaikan kepada anggota dan calon karena kita sudah memposisikannya sebagai miniatur Islam di basis. Dan apa yang kita perjuangkan selama di Jamiah Persis itu adalah Islam. Kita tidak sedang memperjuangkan Persis, tapi sedang memperjuangkan Islam lewat Jamiah Persatuan Islam. Kunaon jangan tauhid mesti dikuatkan Pak. Tadi disebut karena tauhid itu adalah pokok dan inti dari ajaran Islam. Maka pertama yang disampaikan pertama bahwa tauhid. Nah secara sistematikanya ulangan sholat dari jadi berapa? Ini dalam memberikan harokat dari situ. Zatan wasifati boleh. Sebab atap kepada zatan. Sifat itu yang mana salim itu enggak nerima kata. Sifat itu sifatnya. Jadi misalnya wasifati itu alam. Ya. Nanti satu cari. Yang kedua ada di tauhid lain. Menurut istilah bukan ifradul ma'mud tapi ifradullah. Itu lebih menepis kan? Ya. Kalau ifradul ma'mud kan mungkin yang disembah itu banyak juga. Orang ibadah bermacam-macam juga. Tapi kalau ifradullah itu lebih khusus gitu. Ya. Itu saya dapatkan di tauhid lain. Boleh. Ini yang dinukil oleh Badikran dalam materi mungkin satu referensi saja. Ya. Boleh ifradullah dan yang maksud dengan al-ma'bud di situ adalah Allah. Ya. Terima kasih. Oke lanjut ya.
Ya, dari Oke. Nah, kenapa materi tauhid harus pertama? Karena tadi tauhid menjadi landasan. Kenapa menjadi landasan? Karena tauhid itu adalah merupakan pokok dan inti dari ajaran Islam. Nah, kenapa tauhid menjadi pokok dan inti dari ajaran Islam? Satu, semua para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah tidak ada yang tidak menyampaikan ajaran tauhid. Sadaya rasul, semuanya tidak ada yang menyampaikan ajaran yang bukan tauhid. Surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 2. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, dan kami tidak pernah mengutus min qablika, dari sebelum engkau wahai Muhammad, min rasulin, dari seorang rasul, illa, kecuali nuhi, kami wahyukan kepada rasul itu. Apa isi wahyunya? La ilaha illa ana. Kalau dalam bahasa ayat itu la ilaha illa ana, itu maksudnya la ilaha illallah. Jadi semua rasul yang diutus oleh Allah sejak Nabi Nuh sebagai rasul pertama sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir, Pak, maka isi dakwah nanti tentang apa? Tentang tauhid. Nabi Nuh ngadakwahkeun la ilaha illallah, Nabi Nuh ngadakwahkeun la ilaha illallah, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Dan nanti rincian-rincian tentang kisah dakwah para nabi itu bisa kita baca satu di surat Al-A'raf ayat 59 tentang kisah Nabi Nuh, terus nyambung Nabi Hud, terus nyambung Nabi Saleh, terus nyambung Nabi Lut, terus nyambung Nabi Syuaib, terus nyambung dengan kisah Fir'aun ketika dakwah kepada Nabi Musa. Di surat Al-A'raf 59, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu Nuh berkata kepada mereka, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah, ma lakum min ilahin ghair, karena bagi kalian tidak ada Tuhan yang lain selain dirinya. Pak, malakum min ilahin ghairu sama maknanya dengan la ilaha illallah. Nabi Hud sama. Wa ila adin akhahum hudan, ayat 6 tadi. Wa ila adin akhahum hudan faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wa ila samud akhahum shalihan faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Syuaib sama dakwahnya tentang la ilaha illallah. Termasuk Nabi Musa, Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi rasul maka materi dakwahnya tentang tauhid. Nah, jadi disimpulkan Allah di surat Al-Anbiya ayat 25 tadi, wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah. Jadi tidak ada Pak nabi rasul yang diutus oleh Allah yang tidak mengajarkan tauhid. Sampai kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan itu ada 3. Seperti yang diyakini oleh orang-orang yang klaim sebagai pengikutnya hari ini. Enggak. Surat apa itu? Al-Maidah ayat 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang meyakini bahwa Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Ayat 73-nya laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang meyakini bahwa
Allah itu salisus salasa, Tuhan yang ketiga di antara tiga orang Tuhan, yang sering disebutkan sebagai paham Trinitas itu, bahwa Tuhan itu ada tiga. Nah, kenapa orang-orang Nasrani disebut kufur oleh Allah? Karena memang paham mereka itu menyimpang dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa lewat kitab Injil. Karena Nabi Isa tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan itu ada tiga. Wa qala al-masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum. Yang didakwakan Isa dulu apa? Ya bani Israel, wahai kaum bani Israel, ubudullah, sembahlah oleh kalian Allah. Siapa Allah itu? Kata Nabi Isa, Rabbi. Allah itu adalah Tuhan. Pak, kalau Nabi Isa menyebutkan bahwa Allah itu Tuhanku, berarti Nabi Isa bukan Tuhan. Kalau Nabi Isa menyebutkan bahwa Allah itu Rabbi, Tuhan, wa Rabbakum, dan Tuhan kalian, berarti Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nah, jadi orang Yahudi, orang Nasrani, kalau dengan keyakinannya seperti hari ini dianggap menyimpang alias kafir. Kenapa? Karena yang mereka ajarkan, yang mereka amalkan kepada kaumnya hari ini bukan seperti yang Allah sampaikan kepada mereka lewat kitab Taurat dan Injil. Karena semua nabi rasul ketika berdakwah tidak ada yang tidak menyampaikan ajaran. Nah, makanya ya Pak, kalau tauhid ini disebut sebagai pokok dan inti dari ajaran Islam, maka semua orang yang mengikuti dakwah para nabi, para rasul itu mereka disebut sebagai kaum muslim. Jadi kalau semua nabi rasul yang diutus oleh Allah mengajarkan tauhid, dan tauhid adalah inti dari ajaran Islam, maka semua yang mengikuti paham itu disebut kaum muslim. Pak, kalau sementara ini sebutan kaum muslimin itu kan untuk menyebut umatnya siapa? Umatnya Nabi. Al-Quran menyebutkan muslim itu bukan klaim bagi umat Nabi Muhammad. Semua umat yang ikut ajaran para nabi, yang meyakini tentang la ilaha illallah, mereka adalah muslim. Umat Nabi Musa muslim, bukan Yahudi. Umat Nabi Isa muslim, bukan Nasrani. Umat Nabi Nuh muslim, umat Nabi Hud muslim, Nabi Ibrahim dengan umatnya, mereka orang muslim semuanya. Surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ayat 130. Wa may yadhhabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istawfainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Id qala lahu rabbuhu qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim, Islamlah, berserah dirilah kamu. Kata Nabi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin. Aku ya Allah sudah menyerahkan diriku hanya untukmu, Tuhan semesta alam. Yang menyerahkan diri disebutnya apa? Muslim. Jadi pekerjaannya aslamtu, Islam, maka orangnya muslim. Nah, lalu Nabi Ibrahim mewasiatkan dan mengajarkan paham itu kepada anak turun. Wa wasso biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak turunannya, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumud din, sesungguhnya Allah sudah memilihkan satu agama untuk kamu
Agama apa? Islam. Fala tamutunna, oleh karena itu nanti kalau kalian mati jangan mati illa wa antum muslimun, kecuali mati dalam keadaan muslim. Nah, jadi ajaran Nabi Ibrahim Islam, Nabi Ibrahim Muslim, dan pengikut ajaran Nabi Ibrahim juga disebut kaum Muslim, bukan hanya umat Nabi Muhammad. Nabi surat Nuh ayat 72, surat Yunus. Surat Yunus ayat 72. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslim. Fa in tawallaitum, jika kamu berpaling timbal lieur sampai dengan dia. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, jika kamu berpaling timbal lieur kumaharap mane. Pama sa'altukum min ajrin, aku mah dakwah mengajak kamu itu tidak minta bayaran. Dan dibayar kok Allah. In ajriya illa 'ala Allah. Rek nuturkeun rek itu kumaha, yang penting saya sudah menyampaikan. Dan kata Nabi Nuh, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku sudah diperintahkan oleh Allah supaya menjadi muslim. Jadi Nabi Nuh disebut muslim. Kenapa? Yang disampaikan adalah ajaran Islam, dan umat Nabi Nuh juga adalah kaum muslim. Jadi muslim itu bukan umat Nabi Nuh, termasuk Nabi Musa. Kalau selama ini orang yang mengaku dan mengklaim diri sebagai pengikut Nabi Musa siapa? Jadi Orang Yahudi. Padahal Nabi Musa tidak pernah mengajarkan tentang paham keyahudian. Yang disampaikan Nabi Musa dalam kitab Injil itu adalah ajaran Islam, karena semua berasal dari Allah. Masih surat Yunus 2 ayat 84. ya. Kalau usah ayat kurangnya ditinggalin, tapi tidak ada halangannya. Saya kurang belajar sama. Ya, surat Yunus 18 dan 84 tentang kisah Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya qaumi in kuntum amantum bila fa'alai tawakkalu in kuntum muslim. 72 Yunus 18. Kata Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum bila, jika kamu mengaku beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkal, maka bertawakal itu hanya kepadanya. In kuntum muslim, jika kamu mengaku muslim. Jadi umat Nabi Musa itu muslim, bukan? Sama umat Nabi Isa juga muslim, karena sama. Surat Al-Imran ayat 52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslim. Falamma ahassa Isa, ketika Isa, dan maksud Isa bin Maryam, bukan Isa asli. Ketika Nabi Isa waktu itu mulai merasakan ada gejala-gejala umatnya, pengikutnya rek mengpandang pada rek kafir. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, jadi deskat tinggali mulai marah-marah segala murka, segala keluar di versi. Dia mulai kapangaruhan, paham-paham sabelah. Maka dipanggil tuh kaumnya, murid-murid Nabi Isa, man ansari Allah, man ansari, siapa yang mau menolong aku, berjuang bersama-sama untuk membela agama Allah. Qala al-hawariyun, maka kaum hawariyun. Siapa hawariyun?
sahabatnya. Nabi Isa. Jadi murid-murid terdekat Nabi Isa, orang-orang pilihan Nabi Isa berkata, nahnu ansarullah, kami siap menolongmu, membantumu untuk membela agama Allah. Aman Nabi, karena kami semua telah iman kepada Allah. Washhad, kalau tidak percaya saksikan kan bi anna muslimun, kami ini orang-orang muslim. Umat Nabi Isa bukan Nasrani, lain orang Kristen ya. Bukan orang Kristen. Umat Nabi Isa itu muslim. Kenapa? Yang diajarkan Nabi Isa dalam kitab Taurat itu ajaran Islam yang pokoknya adalah tauhid. Jadi semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah tidak ada yang tidak menyampaikan ajaran tauhid. Pokoknya ajaran Islam itu adalah tauhid. Sehingga siapapun yang diikuti paham itu, maka mereka oleh Allah disebut tahu. Termasuk harusnya, termasuk anu ayeuna ngaku umat Nabi Musa yang sekarang mengaku umat Nabi Isa itu muslim, bukan Yahudi dan Nasrani. Tapi kunaon jadi muncul Yahudi dan Nasrani? Dan oleh Al-Quran divalidasikan istilah itu. Ayatnya, ayat di Quran Yahudi, ayat Nasrani ada. Itu bukan ajaran yang berasal dari Allah. Karena ajaran yang berasal dari Allah lewat Nabi Musa dengan kitab Tauratnya adalah Islam, bukan Yahudi. Ajaran yang berasal dari Allah lewat Nabi Musa dengan kitab Injilnya adalah Islam, bukan Nasrani. Konon, nyawa, konon, gak usah dibalikan. Kalau dibalikan jadi apa? Konon, Pak, istilah Yahudi itu dari kata Yahuda Cina. Saya Yahuda teh salah seorang anaknya Nabi Yakub yang 12 itu. Jadi anak keturunan Yahuda disebutnya Yahudi. Jadi kata Yahuda pakai yang nisbah, di mana mutabi pengikut. Jika diurang ayat Muhammadiyah, panas selamat ya. Muhammadun. Jadi Muhammadiyah atau Muhammadiyun itu adalah pengikutnya Nabi Muhammad. Ayat Ahmadiyah asalnya tina Ahmadun. Jadi orang-orang Ahmadiyah teh anu nuturkeun Mang Ahmad. Siapa? Itu Mirza Ghulam Ahmad. Jadi Yahudi itu dari kata Yahuda konon. Jadi bukan dari Allah Bapak. Termasuk Nasrani dari kata Nasoro. Nah ini dinisbatkan kepada nama satu tempat. Nasoro itu adalah konon tempat lahirnya Nabi Isa di bawah pohon kurma dekat kandang domba. Tadi dinya Nasoro namanya. Nah orang-orang Barat menyebutnya Nazar. Jadi anu lahir di Nasoro dituturkeun ku pengikutna. Jadi anu nuturkeun jalmi nu lahir di Nasoro jadi Nasrani. Akhirnya cenah munculna istilah Yahudi dan Nasrani. Aslinya ajaran masing-masing para nabi, rasul termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa itu adalah Islam yang pokoknya adalah tauhid. Kenapa tauhid menjadi pokok ajaran Islam? Karena semua nabi rasul tidak ada yang tidak menyampaikan paham ketauhidan. Luka dua terakhir. Nah, kenapa tauhid menjadi pokok dari ajaran Islam? Karena tauhid itu akan menjadi kunci surga. Karena tauhid akan menjadi kunci surga. Maksudnya apa? Siapapun mereka yang bertauhid pasti
pasti bakal jadi ahli surga. Siapapun orang yang meyakini la ilaha illallah eta teh calon ahli surga. Jadi umat Islam umat Islam kabeh oge bakal asup ka surga. Maka cek ma'ruf amin tuh bahasanya. Nah itu surga teh engke bakal dipinuhan urang Indonesia. Surga teh bakal dipinuhan urang Indonesia. Apa sebabnya? Sebab mayoritas kaum muslimin tinggalnya di Indonesia. Sementara orang Islam kabehnya bakal ka surga. Betul kan? Betul kan? Umat Islam kabehnya bakal ka surga. Yang meyakini la ilaha illallah itu calon ahli surga. Pasti Pak, insya Allah kan tidak surga, insya Allah. Kok mau dikasih? Insya Allah semua kaum muslim pasti bakal ka surga. Ngan, ayangan kita jalangan ke wayahna ka surgana moal bareng. Eta unggul Pak. Terjadi beda nantinya. Jadi umat Islam kabeh oge bakal masuk surga. Ngan wayahna ke asupna layang bareng. Sabar kata Nabi, ada yang masuk surganya lebih dulu, bahkan masuk surganya juga tanpa dihisab. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Kata Nabi, insya Allah ada di antara umatku yang masuk surga tanpa dihisab. Berapa orang? Kata Nabi itu sab'una alfan min ummati, 70.000 jannah. Jadi orang-orang di antara umat Nabi Muhammad yang nanti di akhirat akan dimasukkan surga oleh Allah tanpa dihisab, kata Nabi, jumlahnya 70.000 orang. Banyak sedikit Pak? Sedikit. Kenapa sedikit? Karena bandingannya umat Nabi. Lamun 70.000 min anggota Persis. Loba itu deh. Tapi karena bandingannya adalah umat Nabi, sedikit 70.000 teh. Boa-boa kotakna urang mah 4% usaha tuh. Sahabat, tabi'in yang kata Nabi itu adalah khairul qurun. Boa-boa. Tapi jangan putus asa, da bakal aya generasi terakhirnya Pak. Anu bisa masuk surga tanpa hisab teh di surat Al-Waqiah itu sunnatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ya teh as-sabiqun as-sabiqun. Ahli tafsir menyebutkan ada tiga kelompok tuh calon ahli surga. Ada tiga kelompoknya. Ada ashabul maimanah, ayat ashabul mas'amah, ayat as-sabiqun. Ada yang menjelaskan sabiqun as-sabiqun itu orang-orang yang nanti di akhirat masuk surganya tanpa dihisab. Berapa banyak? Sulatun minal awalin, mayoritas generasi pertama. Ada generasi terakhir di akhir zaman yang masuk kelompok itu, tapi paling sedikit. Nah itu dia. Jadi itu sama juga. Cuma beda satu, ada yang masuk surga tanpa hisab. Ketika dipanggil, di paling mana? Tapi teh anggota PC tanya saya. Nah terus yang kedua ada yang masuk surga setelah dihisab. Dan yang ketiga ada yang masuk surga setelah masuk dulu ke neraka. Nah, di surat Al-Qaryah kan ayatnya fa'amman sakelat mawazinu fa huwa fi 'ishatin wa amman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyyah. Siapa orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, ringan dosa-dosanya,
maka dia akan ditempatkan oleh Allah dalam kehidupan yang penuh ridho. Di mana? Di surga. Dan siapa orang yang timbangan amal kebaikannya ringan atau berat dosanya, maka dia akan dikembalikan ke hawiyah. Wa ma adraka ma Iya. narun hawiyah. Ari hawiyah teh seuneu anu panas ngaci. Sanes panas teh. Tapi panasnya sabab panas nate lebih panas dibanding kuntu rokok. Kata Nabi, neraka itu kan 70 kalian panasnya sudah di alam dunia. Dan suhu yang paling panas di dunia sudah apa? Lain sudah keluar binaga 10 kilo ya. Matahari itu konon panasnya itu bisa mencapai 50 juta derajat Celcius. Dan matahari bukan bintang yang terbesar di alam, dan bukan yang paling panas. Di atas matahari ada yang besarnya jutaan kali matahari, dan pasti sebenarnya lebih Panas. Dan neraka itu kata Nabi 70 kali panasnya sebenarnya di alam neraka. Nah, di surat Al-Qaryah tadi ada orang yang ketika dihisab dia masuk surga, ada yang setelah dihisab harus masuk neraka. Anu dihisab lalu masuk neraka itu orang muslim orang kafir. Orang muslim. Dari orang kafir mungkin perlu dihisab ya. Kalau tadi ada orang muslim yang masuk surga tanpa dihisab, dia turunal jannah di bawah hisab, kata Nabi tajal kafir, maka dia turunal nar di bawah hisab. Mereka hisab nolnya semoga modal kafir jangan di neraka. Nah, ketika ada orang muslim masuk neraka, nah orang-orang ini nanti satu ketika ada saatnya bakal dikeluarkan dari neraka. Seringnya dengar di situ. Kata Nabi, ya dulu ahlul jannati al jannata wa ahlun nari. Nanti ahli surga akan masuk surga karena apa? Ahli neraka bakal masuk juga neraka karena dosa-dosa. Lalu ketika orang-orang yang di neraka sedang disiksa oleh Allah, Allah akan memerintahkan kepada para malaikat penjaga neraka, akhriju man kana fi qalbi misqala habatin min khardal min iman. Wahai para malaikat, silahkan keluarkan oleh kalian semua orang-orang yang di dalam neraka itu, yang sedang disiksa itu, yang di dalam hatinya masih memiliki keimanan. Misqala dzarrah, walaupun hanya tersisa tinggal sedikit. Dan dalam itu sering diartikan biji Sawi. Biji sawi tidak segede rumah. Itu untuk menggambarkan sesuatu yang teramat sangat kecil. Iman ayat kemeh nyesak dina ate urang, ieu bakal jadi modal urang pikeun jadi ahli surga. Sanajan urang loba dosa anu ku dosa-dosa teh kudu disiksa dina. Ini yang disebut dengan setiap kaum muslimin yang mengaku Tuhannya Allah, meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, yang meyakini kalimat la ilaha illallah, pasti semuanya bakal masuk surga. Nan beda itu tadi. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga setelah melalui proses hisab, ada juga yang masuk surga setelah merasakan betapa panasnya api neraka. Bahkan tuturan ayeuna Pak bade ngiringan rumah. Dan kami oke bakal Kak surga. Tapi tentunya ya Pak jangan sampai berharap begini. Bukan ibu beda kemah surga ini. Nyaman nggak sih dibanding arawasan gitu? Nyaman nggak dibanding arawasan? Jangan berharap masuk neraka teh dianggap ada kemuliaan gitu. Sakit neraka. Tapi buat teman kenapa? Ya. Tauhid menjadi inti dari ajaran Islam. Semua nabi dan rasul itu mengajarkan tentang paham tauhid.
dan keyakinan itu akan menjadi kunci bagi siapapun di akhirat untuk bisa menjadi ahli surga. Makanya ini yang pertama kali diajarkan, ini yang pertama kali didakwakan ketika Nabi dakwah setelah dilantik sebagai Rasul di usia 40 tahun, maka Nabi mendakwahkan. Cara dakwahkan sholat, ujung-ujung dakwahkan haji, ujung-ujung dakwahkan zakat. Dan kalau kita hitung masa dakwah Nabi ketika di Mekah sebelum hijrah dan di Madinah setelah hijrah, lebih lama mana dakwah Nabi di Mekah dan Madinah? Di Mekah, Lampung Langi sabar tahu, 13. Nabi Pak dakwah di Mekah 13 tahun muatkeun akidah. Nancekeun keyakinan tentang la ilaha illallah, ngaleungitkeun kamusyrikan. 13 tahun. Kunaon mesti dikuatkeun akidah? Kunaon mesti dikuatkeun katauhidan? Sing leungit kamusyrikan sabab ieu bakal jadi benang asih. Anu ngarusak keyakinan urang. Lamun geus pinuh ku parasit, bener mau apa? Oh, siga tatangkalan nya sakaya parasit nya. Aman ieu. Wah, bener ya. So, dalam perjuangan kayak gitu ya Pak. Ya. Di organisasi supaya mana deh? Ya. Oh, bener. Harus. Jadi kalaupun bisa mencapai tujuan, buahnya tercapai, buahnya karewat. Lalu kenapa? Karena tumbuh kembangnya tidak sempurna, digantung kemana? Dibersihkan akidah. Orang-orang Mekah teh. Tak jadi Nabi dakwah di Mekah 13 tahun kecewa kami warna sholat puasa. Lalu itu mana? Lamun tauhid geus kuat, akidah geus kuat, moal hese ditimpa. Kenapa para sahabat mau yang apa terhadap saya? Sholat puasa zakat jihad infak sedekah. Kalau kita baca bagaimana sahabat yang mengamalkan syariat itu, sampai Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebanyak 6.326 ayat, 6.236 ayat, 114 surat Al-Quran, 30 juz itu semuanya bisa diamalkan. Yang tersisa berarti 3. Dan itu hanya dalam rentang waktu kurang dari 10 tahun. Kan di Madinah Nabi menyampaikan syariat itu setelah hijrah. Sebelum dia belum ada syariat. Akidah dikuatkan, tauhid dikuatkan, baru ada syariat itu setelah hijrah. Dan tidak sampai Nabi meninggal, para sahabat sudah hafal dan Islam. Tadi kata Ibu Kasih dari saya nanti. Kenapa begitu mudah para sahabat? Loyal terhadap syariat karena tauhidnya. Kalau kata bisa tentang Sirojim itu mono. Nah ikut bisa kemarin kata bisa sendiri itu mono loyalitas. Tauhidan. Di juaran sholat, di juaran hebat, koyong lampu di batang gitu ya. Kenapa? Karena mono loyalitas. Tauhidnya kuat. Kan orang mata murah langsung sehingga Nabi mulai gak jadi kurangan. Infak sedekah bagaimana mudahnya para sahabat berlomba-lomba, merasa tidak cukup beribadah dengan zakat yang hanya 2,5%. Umar 50% asetnya disedekah, Abu Bakar semuanya. Kenapa begitu mudah? Karena tauhidnya sudah. Makanya diseru di Madinah itu ya ayyuhalladzina amanu. Di piwaran salat, di piwaran zakat, di piwaran haji desa apa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang sudah kuat ketauhidannya. Kenapa
Kenapa? 13 tahun sudah ditanamkan. Gitu. Nah itu sejarah awal. Ya, tadinya di awal ini. Jadi supaya kita tahu bagaimana tauhid menjadi landasan perjuangan dakwah Rasul 23 tahun. Rasul berhasil merubah kondisi masyarakat Arab dulu yang jahiliyah menjadi Islam, yang jauh dari nilai-nilai agama menjadi masyarakat yang agamis, masa sekarang yang religius, masyarakat yang biadab berubah menjadi berbeda. Surat At-Taubah 97, Al-A'rabu asyadu kufran wa nifaqan, orang yang begitu sangat kafir dan ultra kafir bisa menjadi khairul umat yang hanya dalam rentang waktu berapa tahun? Kurang di salawe tahun, kurang dari 25, kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Lama sebentar. Sebentar. Orang di Indonesia ada semalaman jadi kaum muslim sebenarnya. Lamun nukur perjuangan Islam di Indonesia sejak masa kemerdekaan ada di seberapa tahun? 80 tahun. Dan Islam hadir di Indonesia bukan tahun 1945. Persis yang memang kemerdekaan tahun seberapa? 23. Sebelum tersisa ada Muhammadiyah tahun 12. Sebelumnya ada GSI tahun 05. Dan sebelum muncul organisasi-organisasi Islam sudah ada? Sudah. Apa saja organisasi? 7. Apa itu? Akhirnya guys, orang berkurang itu 1.500 abad 13 tahun di Indonesia sudah Indonesia menjadi seperti Madinah dahulu. Nanti untuk merubah kondisi masyarakat Arab Mekah Madinah menjadi khairul ummah untuk waktu 23 tahun. Kuncinya 13 tahun di Beirut, badannya di Beirut. Dalam menulis sebenarnya tauhid, malah saya ikut. Insya Allah di jamnya gitu. Di jamnya kayak gitu. Kalau sudah loyalitas kuat, mulai saya jihad di jam. Kadang-kadang diajak rapat sebulan sekali di bahasa, sebulan sekali ya berarti. Lain sambil sekali berarti memang perlu dikuatkan landasan perjuangan. Nah, saya kembali jamiah persis bukan sedang memperjuangkan persis. Sama di program-program jihad yang kita rancang itu lainnya perjuangkan persis bukan. Kita sedang memperjuangkan sing yakin tak tahu itu sing yakin nuku orang diperjuangkan bisa lain persis musyrik malah murang namun di persis memperjuangkan persis ngajak jelema masih jadi anggota persis terus mau jadi anggota persis bakal asuh-asuh tanpa dihisap. Kita sedang memperjuangkan Islam cuma lewat pendampingan persatuan Islam. Sama juga kita sedang berjuang seperti hadis Rasulullah di Mekah di Madinah, perlu penguatan ketauhidan, perlu landasan perjuangan, dan itulah kalimat cakapnya saya Oke. Untuk terakhir harus ada ya, begini aja ya. Oke. Akhir. IET Banjarsari dan Purwodadi. Kalau saya bilang Tafhim PC Persis Banjarsari dan Purwodadi, maka
maka teman-teman bilang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Paham ya? Paham. Kamu sudah di film siapa? Oke. Takrim PC Banjarsari dan Purwadadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf, banyak kurangnya. Insya Allah kayak ditambahkan lebih lama di kelas 2 itu. Karena kelas ini ya Pak. Jenjang pertama ini harus berlanjut. Nanti ada takwin untuk kelas 6 ada tahdim kelas 5 panitiana PW dan sampai tausik kelas 4 itu panitiana PW. Tapi saya sampaikan Pak Karosan. sering saya sampaikan apa yang barusan saya itu baru pemantik saja. Dan yang kita tahu itu cukup saja maknanya Rasul bisa berat 12 tahun. beres saja maka lanjut.